Racikan berita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah memenuhi undangan kami. Yang memang hari ini kami sudah mengundang dalam agenda konferensi pers terkait somasi terbuka kepada Presiden RI ke-7 atas tuduhan ada orang besar di balik kasus ijazah palsu Jokowi. Dan memang hari ini di kantor SAY and Partner ada sebelumnya Bang Yani, terima kasih sudah memberikan tempat kepada tim untuk mengadakan agenda konferensi pers hari ini di Senin 4 Agustus 2025 tepat di 15.30. Baik, yang pertama yang ingin kami sampaikan bahwa kami dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis yang merupakan kuasa hukum dari Pak Roy Suryo dan kawan-kawan telah mengirimkan surat somasi pada Kamis yang lalu kepada yang terhormat Saudara Joko Widodo di alamat yang bersangkutan di Jalan Kutai Utara RT 8 RW 7 Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Solo Jawa Tengah. Jadi kita prediksi atau kita asumsikan dengan pos ya via JNE semestinya hari ini sudah diterima begitu, dan hari ini kami ingin menyampaikan apa yang menjadi somasi terbuka tadi karena ini berkaitan dengan statement Saudara Joko Widodo yang juga bersifat terbuka. Alhamdulillah di tengah-tengah kami sudah hadir dari tim advokasi yang di sebelah kanan saya adalah Koordinator Litigasi Bang Petrus Celestinus, Sarjana Hukum. Kemudian ada Prinsipal klien kami Pak Roy Suryo. Kemudian ada juga tim advokasi kami Bang Jahmada Girsang SHMH. Kemudian juga ada Dr. Herman Kadir SHMU, termasuk Sembul B, Dr. Ahmad Yani SHMH, dan Bang Mulyadi SHMA yang merupakan bagian dari tim advokasi. Kemudian di sebelah kiri saya juga ada Bang Medi Juliarto SHCMA, anggota tim dari advokasi. Dan ada juga Bang Rizal Fadilah SH, meskipun sering melapor advokasi, tapi dalam kasus ini beliau ini terlapor ya. Jadi beliau juga klien gitu ya, terlapor, tapi tidak diakui oleh Saudara Joko Widodo. Melaporkan peristiwa begitu muncul 12 nama, diantaranya ada Bang Rizal Fadilah, tapi Saudara Joko Widodo tidak mengakui. Jadi siapa sih sebenarnya yang melaporkan dia? Kan polisi nggak mungkin dia merasa menjadi pribadi Jokowi, merasa tercemar, merasa difitnah, lalu menuliskan nama Rizal Fadilah sebagai terlapornya gitu. Kemudian ada lagi tokoh kita, aktivis yang sudah ditemui, Bang Muhammad Saididu. Kita juga akan mintakan nanti pandangannya, karena memang ini tidak aksi soal jasa palsu, tapi ini ada dampak pada perpecahan dan pembelahan anak bangsa yang sedianya sebetulnya bisa lebih mudah segera diakhiri, tapi kok masih terus ya berlanjut. Kita nanti akan dengar pandangan beliau. Kemudian ada juga Bang Bahar ya, Baharudin Zaman. Itu beliau yang mengawal Pak Sunarto karena sudah jauh-jauh datang ke penyidik, justru penyidiknya tidak hadir dalam rangka untuk mengambil keterangan sebagai saksi. Nah, beliau ini Bang Bahar yang mendampingi. Dan juga ada Ibu Kurnia Triroyani, statusnya terlapor ya, tapi terlapor advokat, jadi aneh juga. Advokat kok bisa dilaporkan? Semestinya sesuai undang-undang advokat, harusnya ya orang yang mau melaporkan advokat itu pergi ke Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, meminta arahan, petunjuk apakah yang akan dilaporkan itu masuk dari kategori kegiatan tugas profesi atau tidak. Kalau itu bagian dari pelaksanaan tugas profesi advokat, maka tidak bisa dibawa karena pidana atau perdata, bukan main lapor. Dan ada Pak Nursam, juga Bu Soraya, bagian dari tim advokasi, juga Bu Mary Safiri dari KMPRI ya, Mak Bulitan ini. Baik, saya mulai saja yang sebelum ke Bang sebelum menuju pemaparan yang pertama kali dari tim litigasi ya, Bang Petrus Celestinus. Saya ingin mengawali pembukaan dengan menyampaikan beberapa kerangka pemikiran hukum sebagai berikut. Yang pertama, setiap kita sebagai warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tidak ada pembedaan apakah warga negara ini mantan pejabat atau rakyat jelata,
apakah warga negara itu berstatus advokat atau mantan presiden, apakah warga negara itu orang yang punya pendidikan atau yang tidak lulus sekolah. Konstitusi kita menyatakan bahwa setiap warga negara berkesamaan kedudukannya di muka hukum, baik dalam urusan yang non pemerintah maupun pemerintahan, sehingga punya hak konstitusional yang sama. Jadi ditegaskan di pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, kasus ijazah palsu ini sebaiknya, seyogianya memang fokus kepada penyelesaian secara hukum. Dan saudara pelapor, saudara Joko Widodo, 30 April 2025 yang lalu telah membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya karena dirinya merasa dicemarkan, merasa difitnah, merasa direndahkan serendah-rendahnya, merasa dihinakan sehina-hinanya. Maka hemat kami semestinya masalah yang memang berkenaan dengan hukum itu diselesaikan secara hukum dan tidak melebar menjadi masalah politik, apalagi melibatkan segenap anak bangsa terbelah oleh narasi politik yang tidak sesuai dengan fakta. Nah, dalam konteks itulah kami mengkritik pernyataan saudara Joko Widodo yang menuduh klien kami dalam menjalankan hak konstitusionalnya, menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat, termasuk berpendapat dengan keahliannya berdasarkan penelitiannya, yang kemudian pendapat itu sampai pada kesimpulan ijazah saudara Joko Widodo itu palsu, kemudian dipersoalkan secara pidana. Nah, yang menjadi persoalan adalah manakala saudara Joko Widodo menuduh, memfitnah, menyatakan bahwa ya cukup Pak, nggak apa-apa nanti aja Pak. Menuduh, memfitnah bahwa ada orang besar di balik perjuangan klien kami yang berusaha mendudukan persoalan terkait ijazah palsu itu dengan pendekatan ilmiah. Jadi kita sebenarnya sedang berusaha membantu negara, bangsa agar bisa segera terlepas dari kemelut ijazah palsu dengan pendekatan saintifik. Dan itu dilakukan atas dasar kesadaran sebagai bagian dari warga negara yang lahir dan dibesarkan di negeri ini. Jadi sakit sekali ya perasaan klien kami, dan kami juga turut ketuduh dalam masalah ini seolah membela orang yang dikendalikan oleh orang besar dengan narasi orang besar. Sekali lagi kami ingin menegaskan bahwa harusnya segala hal yang berkaitan dengan hukum selesaikan dengan hukum dan tidak memperluas masalah politik ini menjadi pembelahan anak bangsa yang makin melebar. Itu yang tidak kami inginkan. Dan kalau ingin menuntaskan masalah ijazah palsu ini, dia fokus dengan pembuktian, bukan dengan reuni misalnya. Karena reuni, mau sekali reuni, 2 kali reuni, bahkan 1000 kali reuni, itu tidak meningkatkan kualitas ijazah yang tadinya palsu misalnya ya menjadi asli, nggak bisa. Ini sama dengan hadis. Hadis itu kalau sudah ada yang menyatakan dhaif, ada yang menjah, ada yang menyatakan orang yang meriwayatkan salah satu perawinya itu pendusta, maka meskipun dihadirkan 1000 hadis yang dhaif, itu bukan meningkat hadis yang menjadi sahih, justru makin parah. Itu makin mengkonfirmasi kedhaifan hadis itu. Dan hari ini kalau kita bicara tentang kesahihan sebuah dokumen ijazah, yang fokus kepada materi dokumen ijazah itu, di mana klien kami telah siap untuk terlibat meneliti kalau dikatakan sumbernya bukan langsung dari ijazah tersebut. Memang benar, pada 22 Mei 2025 yang lalu, Baris-Krim Mabes Polri telah mengumumkan menghentikan penyelidikan kasus ijazah palsu yang dilaporkan oleh TPUA dengan menyatakan hasil tes laboratorium forensik Baris-Krim Mabes Polri menyatakan bahwa ijazah saudara Joko Widodo ini identik. Kami tidak soal kalau hasilnya adalah identik, tinggal berikan akses kepada klien kami untuk juga ikut meneliti objek yang diteliti oleh Baris-Krim, sehingga nanti kalau ternyata klien kami menyatakan identik, selesai.
Jika klien kami menyatakan memang beda dan makin menguatkan bahwa ijazah itu palsu, makin mengkonfirmasi bahwa ijazah itu palsu karena yang diteliti oleh Barreskrim ternyata tidak jauh beda dengan foto-foto yang selama ini sudah beredar, tidak jauh beda yang selama ini dengan dokumen yang sudah diupload di KPU KPUD yang menjadi syarat untuk menjadi presiden dan juga kepala daerah. Jadi jangan salahkan jika hasil penelitiannya justru makin menguatkan bahwa ijazah tersebut palsu. Dan kalau nanti ada perbedaan, hasil dari Barreskrim asli, hasil dari klien kami palsu, bawa ke pengadilan, maka pengadilan yang akan memutus. Bukan seperti saat ini dengan dihentikan di Barreskrim, justru klien kami dikejar dengan pasal fitnah, pasal pencemaran, yang terakhir muncul 12 orang nama. Tapi ketika nama-nama tersebut disodorkan kepada saudara Joko Widodo, dia tidak menyatakan melaporkan nama-nama tersebut, berdalih bahwa dia hanya melaporkan peristiwa, bukan orang. Padahal peristiwa pidana yang disambungkan adalah delik aduan. Mutlak harus ada pihak yang menjadi korban yang merasa tercemar, merasa terfitnah karena kekuatan menuntut secara hukum pada delik aduan yang di pasal 310 dan 311 KUHP itu ada pada kewenangan korban. Jika korban menyatakan tidak merasa terfitnah, tidak merasa tercemar dan tidak menuntut terlapor, ya selesai. Polisi, jaksa tidak bisa bertindak untuk dan atas nama korban. Polisi dan jaksa hanya bisa bertindak untuk dan atas nama negara dalam kasus delik umum. Misalkan pembunuhan, melaporkan terjadi peristiwa pembunuhan, tidak tahu siapa yang membunuh, masuk akal. Lah ini melaporkan dirinya difitnah, dirinya dihinakan sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya, nama kok nggak muncul begitu loh. Itulah yang saya katakan dalam sejumlah media bahwa saudara Joko Widodo ini pengecut gitu, mau melaporkan ya tentang fitnah pada dirinya tapi tidak berani sebut nama. Ketika sudah disodorkan 12 nama juga tidak dikatakan mana nama itu. Dan saya meminta Polda Metro Jaya, kalau memang saudara Joko Widodo menyatakan bahwa bukan 12 orang itu yang dilaporkan dirinya, maka lepas ini terlapor ini, nggak ada urusannya dengan proses hukum. Dan karena riuhnya masalah ini jadi sempat meluas sampai seorang penyanyi ya, Iwan Fals gitu ya, itu membuat polling di akun sosmednya, saya lupa itu akunnya apa namanya, Twitter atau yang lain ya, pokoknya akun sosmednya begitu. Justru dari hasil polling diadakan oleh Iwan Fals, 70% itu meyakini ijazah saudara Joko Widodo palsu, bahkan 72%. Makanya jangan kemudian ya rakyat diadu dengan misalkan polling dari Denny JA yang menyatakan masyarakat masih percaya. Kalau polling dibalas sama punyanya Iwan Fals juga selesai. Justru yang harus dihadirkan tuh ijazah asli. Jangan biarkan rakyat jadi terbelah. Nah, karena alasan itulah kami mengajukan surat somasi dan nanti redaksi somasi juga akan dibacakan, dan tentu saja sikap apa yang melatar belakangi somasi ini juga akan disampaikan oleh koordinator litigasi dari tim kami. Baik, ada tambahan satu lagi yang perlu saya sampaikan. Justru kami merasa yang ada orang besar itu di balik Sylvester Matutina. Itu ada orang besar itu. Kenapa? Saudara Sylvester Matutina ini sudah terpidana, divonis inkrah 1 tahun dan 6 bulan. Tapi sampai hari ini tidak menjalani putusan penjara. Kalau dia berdalih sudah menjalani, itu menjalani proses hukumnya. Di sidang iya. Tapi menjalani di penjara itu belum. Aneh, negara kita negara hukum. Sudah vonis, sudah ikrah, kok nggak di penjara? Waktu diduga ada orang besar ini. Nah, orang besarnya dimaksud bukan fisiknya, berarti punya pengaruh besar. Siapa yang punya pengaruh besar saat 2019? Saat Sylvester Matutina divonis dengan penjara, yang ingkrah di 2019, ya saudara Joko Widodo. Orang besar itu saudara Joko Widodo saat itu menjadi presiden. Nah, sekarang kami uji apakah masih ada orang besar di belakang Sylvester Matutina. Kalau ternyata Sylvester Matutina tidak segera dieksekusi, berarti masih ada orang besar. Dan orang besarnya siapa? Kalau dulu Jokowi, ya sekarang saya tidak tahu. Karena itu agar tidak ada tuduhan ada orang besar, saya pada bersama tim sudah minta kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku penuntut dan juga eksekutor kasus itu. Karena diadili di pengadilan itu Jakarta Selatan, penuntutnya jaksa dari Jakarta Selatan, berarti eksekutornya dari Kejari Jakarta Selatan. Apa tuntutan kami? Eksekusi. Jangan biarkan seorang terpidana masih eksis di ruang publik dan justru menebarkan fitnah ancaman kepada klien kami. Ini sudah kami kirim ya suratnya ke Kejari. Tapi hari ini kita tetap fokus kepada somasi yang kita layangkan kepada saudara Joko Widodo di Kamis yang lalu, dan
Ini buktinya dari JNE sudah kita kirim. Bukan hakul yakin ya, dugaan kuat kami surat itu sudah diterima oleh saudara Joko Widodo. Demikian, dan untuk pemaparan pertama kami persilakan Bang Petrus Celestino selaku koordinator tim mitigasi untuk menyampaikan paparannya. Silakan, Pak. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi situasi politik kita sekarang ini makin panas. Walaupun mungkin sebagian orang dengan diterbitkannya amnesti dan abolisi kemarin, mungkin sebagian orang merasa itu suasananya sudah sejuk. Tapi bagi kelompok masyarakat yang selama ini mengadvokasi apa yang disebut pemakzulan, mengadvokasi apa yang disebut dengan dugaan ijazah palsu Jokowi, persoalan ini masih panas. Persoalan ini belum selesai. Bahkan Jokowi sendiri dari waktu ke waktu terus memainkan manuver untuk membuat suasana ini semakin gaduh. Terakhir dengan enteng dia menyatakan sekaligus melecehkan gerakan advokasi ini sebagai diorkestrasi oleh kelompok besar. Ada yang membackup. Masyarakat lalu mempunyai kesan bahwa backup itu backup dana, backup kekuasaan, sekedar untuk memenjarakan Mas Roy dan kawan-kawan. Padahal kita lihat polemik tentang ijazah palsu ini hampir 5 atau 10 tahun berjalan. Tetapi kenapa ketika Mas Roy dan kawan-kawan karena kepakarannya ingin memperjelas apakah ijazah ini palsu atau tidak, dan kesimpulan mereka berdasarkan kepakarannya bahwa ijazah ini adalah palsu, kok mereka dikriminalisasi melalui tangan-tangan kekuasaan politik yang ada? Jadi dengan kemarin Presiden Prabowo memberikan amnesti dan abolisi, membuktikan bahwa pengelolaan kekuasaan negara selama 10 tahun Jokowi berkuasa, ini hukum kita dirusak. Kenapa? Politisasi yang berujung dengan kriminalisasi dan sekarang menimpa Mas Roy dan kawan-kawan, dan bahkan mungkin juga akan bertambah. Kata mereka akan bertambah. Sehingga kami hari ini mau menyatakan bahwa kami mengutuk keras pernyataan Jokowi yang melecehkan peran serta masyarakat, mengadvokasi persoalan pemakzulan Gibran, mengadvokasi persoalan ijazah palsu, dan ini akan berujung dengan tim advokasi anti kriminalisasi aktivis dan akademisi. Kita akan melaporkan Jokowi ke Bareskrim atau Polda terkait dengan ujaran kebencian, pernyataan bohong yang menuduh bahwa gerakan advokasi terhadap Mas Roy dan kawan-kawan, gerakan advokasi yang dilakukan oleh sejumlah tokoh masyarakat atas pemakzulan terhadap Gibran Raka Buming Raka sebagai dibiayai oleh kelompok besar. Dan ini sudah semakin nyata mengadu domba kelompok masyarakat, terutama termasuk partai-partai yang berseragam biru dengan kelompok-kelompok kita ini diadu. Sehingga unsur tentang ujaran kebencian, pernyataan penyebaran berita bohong sebagaimana juga dituduhkan kepada teman-teman kita yang lain, besok atau lusa kita akan laporkan Jokowi tentang tindak pidana ujaran kebencian, penyebaran berita bohong yang adu domba antar golongan masyarakat. Salah satu pihak yang merasa sudah jadi korban yaitu partai berseragam biru seperti kita lihat Demokrat sudah bereaksi. Ini potensi akan memecah belah bangsa itu semakin besar, sehingga apa yang kemarin Presiden Prabowo sudah mencoba menghentikan, memberikan suasana damai dengan abolisi dan amnesti terhadap Hasto Kristianto dan Tom Lembo, tidak akan bermanfaat kalau Presiden juga tidak segera membentuk tim untuk menyelidiki gerak-gerik Jokowi selama setelah dia tidak lagi menjadi Presiden. Karena ujaran kebencian atau orang besar seperti yang dikatakan oleh Pak Kusnudi tadi, mungkin orang besar itu adalah dirinya. Dia memainkan kasus ini supaya mengintimidasi masyarakat untuk tidak menuntut dirinya. Karena kalau dia menuduh orang besar, siapa orang besar itu kalau bukan dirinya? Jadi saya kira pernyataan-pernyataan yang kami sampaikan tadi akan lebih jelas dibacakan di dalam surat somasi yang akan dibacakan oleh teman-teman. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Petrus Celestius, Koordinator Tim Litigasi dari Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis. Selanjutnya pembacaan somasi yang kami kirimkan kepada Saudara Joko Widodo. Pembacaan akan dibagi pada 2 termin sekaligus. Yang pertama dibacakan oleh Abang Gajah Mada Girsang dan dilanjutkan oleh Abang Mulyadi. Kepada Bang Jamada untuk dimulai dan nanti langsung lanjut ke Bang Mulyadi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis, kepada yang terhormat Saudara Joko Widodo, ditembuskan kepada 1 Presiden Republik Indonesia, 2 Pimpinan DPR RI, 3 Kejaksaan Agung RI, 4 Mahkamah Agung RI, 5 Kompolnas RI, 6 Komnas HAM RI, 7 Bareskrim Polri, 8 Polda Metro Jaya. Perihal somasi, dengan hormat, untuk dan atas nama klien kami KRMT Roy Suryo Noto Diprojo dan kawan-kawan bertindak berdasarkan surat kuasa khusus terlampir sehubungan dengan beredarnya sejumlah fitnah, pencemaran, penghasutan dan provokasi yang dilanjutkan kepada klien kami, disampaikan kepada saudara hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa saudara telah melaporkan klien kami ke penyidik Polda Metro Jaya pada tanggal 30 April 2025 dengan objek perkara berupa dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah dan atau manipulasi, penciptaan, perubahan, pengrusakan informasi elektronik yang dianggap seolah-olah data yang otentik dan atau mengubah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik milik orang lain dan atau pencemaran nama baik dalam bentuk informasi elektronik dan atau mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak atau mempengaruhi orang lain yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu sebagaimana dimaksud pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 27A Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. 2. Bahwa dalam laporan dimaksud kuasa hukum saudara melalui sejumlah media telah merilis sejumlah nama terlapor dalam bentuk inisial ES, RS, RHS, TT, dan K. Selanjutnya, sejumlah pendukung saudara baik Fredrik Damanik, Waketum Projo, Andi Aswan, Jokowi Mania atau Joman, Sylvester Matukina, Solidaritas Merah Putih atau Solmed, hingga Ade Darmawan, Pradi Bersatu, tanpa punya rasa malu dan tidak menghormati azas praduga tidak bersalah, presumption of innocent, mengumbar nama-nama secara terbuka di hadapan publik terhadap Roy Suryo, Rismon Hasiholan Syanibar, Rizal Fadila, Kurnia Tri Royani, dan kawan-kawan. Padahal saat ini kami diundang untuk memberikan klarifikasi. Penyidik tidak pernah menyebutkan nama dan atau inisial terlapor tersebut. Penyidik Polda Metro Jaya hanya menjelaskan bahwa terlapor masih dalam penyelidikan. 3. Bahwa pada akhirnya pada tanggal 14 Juni 2025 di Reskrimum Polda Metro Jaya telah mengirim surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dalam kurung SPDP
yang ditujukan kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, yang tembusannya ditujukan pula kepada klien kami selaku terlapor melalui surat pemberitahuan dimulainya penyidikan buka kurung SPDP tersebut diperoleh informasi: A. Pelapor Insinyur Haji Joko Widodo, 2. Andi Kurniawan, 3. Lecu Manang, 4. Maret Samuel Sweken. Terlapor 1. Egy Sujana, 2. HM Rizal Padilla Sarjana Hukum, 3. Kurnia Triwani, 4. Rustam Effendi, 5. Damai Hariludi Sarjana Hukum, 6. KLMT Roy Suryo Noto Diprojo, 7. Rismon Hasikola Syanibar, 8. Tipa Wizia Tiasuma atau Dr. Tipa, 9. Abraham Samad, 10. Mikael Benyamin Sinaga, 11. Nurdien Noviansa Susio, dan 12. Adi Rido alias Ali Hussein. Materi laporan: dugaan tindak pidana penyebaran nama baik dan atau fitnah dan atau menghasut orang lain untuk melakukan perbuatan pidana dan atau manipulasi penciptaan, perubahan, perusakan informasi elektronik yang dianggap seolah olah data yang untuk mengubah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi milik orang lain dan atau pencemaran nama baik dalam bentuk informasi elektronik dan atau mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak atau mempengaruhi orang lain yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu sebagaimana dimaksud pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 35 Yungto pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 32 ayat 1 Yungto pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik dan atau pasal 27A Yungto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang diketahui terjadi di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2025. 4. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2025 saat diwawancarai media terkait adanya 12 nama terlapor dalam kasus ijazah palsu termasuk tersebut mantan Ketua KPK Abraham Samad, saudara berdalih tidak melaporkan nama melainkan hanya melaporkan peristiwa. Bahwa pernyataan saudara yang berdalih tidak melaporkan nama melainkan hanya melaporkan peristiwa bertentangan dengan pernyataan tim kuasa hukum saudara yang saat mendampingi saudara membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya pada tanggal 30 April 2025 yang lalu. Tegas menyebutkan sejumlah inisial nama terlapor yaitu ES, RS, RAS, TT, dan K. 6. Bahwa pernyataan saudara yang berdalih tidak melaporkan nama melainkan hanya melaporkan peristiwa bertentangan dengan pernyataan tim kuasa hukum saudara yang menyebutkan sejumlah inisial nama terlapor yang SS, RS, RAS, TT, dan KK jelas menginformasikan adanya kebohongan. Kebohongan itu berpotensi dilakukan oleh saudara atau tim kuasa hukum saudara atau keduanya. 6. 7. Bahwa jika saudara konsisten tidak melaporkan nama sebagaimana dilaporkan dugaan pencemaran dan fitnah yang saudara laporkan karena saudara merasa dihina sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya karena ijazah saudara dikatakan palsu, maka 12 nama yang disebutkan di atas tadi saudara laporkan.
bahwa penyidik Polda Metro Jaya tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama saudara dengan mengkompilasi 12 nama terlapor dalam perkara dugaan pencemaran dan fitnah berdasarkan pasal 310, 311 KUHP, mengingat kekuatan menurut secara hukum dalam delik aduan mutlak menjadi kewenangan korban, bukan kewenangan negara melalui aparat penegak hukum baik polisi maupun jaksa dalam ranah delik umum yang seperti pencurian pasal 363 dan pembunuhan pasal 338. 9. Bahwa sejatinya saudara kami duga memiliki niat jahat mensrea dengan membuat laporan dugaan pencemaran dan fitnah dengan menyeludupkan ketentuan pasal 35 dan 32 ITE. Dua pasal dimaksud masing-masing ancamannya 12 tahun penjara dan 8 tahun penjara. Melalui penyeludupan hukum dua pasal dengan pasal 35 dan 32 ITE, penyidik berdasarkan kewenangan dan KUHP dapat melakukan penahanan terhadap tersangka karena ancamannya pidananya lebih dari 5 tahun. 10. Bahwa belakangan para pendukung saudara Fredrik Damani, Waketum Projo, Andi Azwan, Joman, Silvester Matutina, Soliditas Merah Putih, hingga Adik Darmawan, Luksumanan, Pradi Bersatu begitu ofensifnya dan sangat agresif menyerang pribadi klien kami. Bahkan saudara Luksumanan tampak risih dan malu menyampaikan motif pembuatan laporan polisi untuk tujuan memenjarakan klien kami. Bahwa saudara tampak merujuk data menuju pribadi yang spesifik, mengedarkan fitnah dan perjuangan konstitusional, bahwa akibat kasus ijazah palsu telah terjadi pembelaan dan perpecahan antara anak bangsa. Saudara tidak berusaha melarai perseruan dan dengan segera menunjuk ijazah saudara miliki. Akan tetapi saudara malah menikmati menjadi isu sebagai objek kapitalisasi publik politik untuk kepentingan pribadi saudara. 12. Bahwa saudara tanpa merujuk dan menunjuk pribadi yang spesifik mengedarkan fitnah dan perjuangan konstitusional klien kami dalam mengungkap kebenaran tentang ijazah palsu dengan mengatakan ada orang besar di balik perjuangan klien kami. Tuduhan dan fitnah yang saudara katakan sangat menyakitkan karena sama saja saudara telah mengatakan kepada klien kami sebagai pion politik yang dikendalikan oleh orang besar. 13. Bahwa kami perlu tegaskan ulang kepada saudara bahwa klien kami berjuang secara konstitusional berdasarkan ketentuan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Klien kami memiliki rasa kebangsaan dan kenegaraan sebagai bagian dari bangsa dan negara ini melalui perjuangan mengungkapkan kasus ijazah palsu untuk membersihkan legasi sejarah bangsa dan negara Indonesia dari nota hitam kelam akibat pernah dipimpin presiden 2 periode berijazah palsu. Berdasarkan uraian sebagaimana kami kemukakan di atas, kami meminta saudara mencabut pernyataan Anda orang besar di balik perjuangan klien kami, sekaligus meminta maaf secara terbuka di hadapan publik. Apabila saudara tidak mencabut pernyataan dan segera meminta maaf secara terbuka di hadapan publik, maka kami akan mempertimbangkan untuk mengambil upaya hukum baik secara perdata maupun pidana. Saya ulangi kembali, apabila saudara tidak mencabut pernyataan dan segera meminta maaf secara terbuka di hadapan publik, maka kami akan mempertimbangkan untuk mengambil upaya hukum baik secara perdata maupun pidana. Demikian somasi dari tim advokasi
anti kriminalisasi akademisi dan aktivis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu poin yang sudah disampaikan. Memang ada satu frasa yang terlewat tadi, yakni di poin 7, yang pada pokoknya bahwa jika Saudara Joko Widodo tidak melaporkan 12 nama yang saat ini sudah menjadi terlapor, maka 12 nama ini ya demi hukum harus dikeluarkan dari status terlapor karena delik aduan berdasarkan pasal 310 KUHP dan pasal 311 KUHP terkait pencemaran dan fitnah tidak memiliki kekuatan hukum penuntutan jika ternyata Saudara Jokowi yang mengaku sebagai korban pencemaran dan fitnah tidak melaporkan 12 nama tersebut. Itu yang tadi sedikit tertinggal. Singkatnya ya sudah, kalau memang tidak gentle, tidak melaporkan 12 nama, ya sudah, 12 nama ini tidak bisa diproses secara hukum. Begitu. Jadi jangan buang badan melaporkan peristiwa akhirnya ada 12 nama tidak diakui pada deliknya delik aduan. Selanjutnya adalah pandangan dari klien prinsipal kami yang hari ini sudah hadir. Yang pertama dari Pak Roy Suryo. Kepada Pak Roy Suryo dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebesar-besarnya untuk para kuasa hukum kami, terutama koordinator tim litigasi Pak Petrus Celestinus dan koordinator tim non litigasi Pak Ahmad Kasinuddin, dan rekan-rekan sekalian dan juga sahabat-sahabat yang statusnya sama dengan saya selaku terlapor. Alhamdulillah pada kesempatan yang sangat baik ini saya sekaligus juga melaporkan bahwa kami bertiga pada awalnya, yaitu RRT ya, Respon Hasil Lansia Nipar, kemudian Roy Suryo dan tim Ausia Tiasuma, ini sekaligus menjawab tantangan bahwa kami itu yang tadi seperti dikatakan Pak Ahmad Kasinuddin didukung atau ada politik yang di belakang kami. Sama sekali kami jawab tidak ya. Dan bahkan izin saya mintakan juga doa restu dari seluruh hadirin dan seluruh media yang ada di ruangan ini. Insya Allah kami bertiga akan memberi kado yang sangat indah pada peringatan 80 tahun usia kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2025 yang akan datang, yaitu sebuah white paper, sebuah buku ilmiah yang bertuliskan ijazah palsu Jokowi. Buku ini sepanjang 500 halaman. Alhamdulillah sedang kami tulis dan sudah hampir mencapai 70 sekian persen. Bang Respon menuliskan soal detailnya. Saya menuliskan mulai dari prakata, mulai dari kisah ijazah palsu ini pertama kali dugaan masyarakat, kemudian penjelasan soal Declaration of Human Rights, penjelasan soal Undang-Undang Dasar 45, penjelasan soal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008, penjelasan Undang-Undang ITE nomor 11 2008, 19 2016, nomor 1 tahun 2024, dan juga termasuk penjelasan soal undang-undang yang lain dan undang-undang khususnya. Dr. Dr. Respon akan menuliskan detail soal analisis teknis yang jauh lebih detail. Misalnya soal analisis red, green, blue, soal lintasan cap, kemudian image comparison, face recognition, dan lain sebagainya. Kemudian Dr. Tifa menuliskan dari sisi behavioral neuroscience-nya. Semua itu akan menjadi satu buku yang insya Allah itu akan terbit dalam 2 versi, akan terbit secara cetak analog dan juga akan terbit secara digital, dan sedang kami mohonkan nomor ISSN-nya, ya ISBN-nya, dan insya Allah juga itu akan diterbitkan secara internasional oleh Pak Kris Komari selaku koordinator dari FDI Forum Diaspora Indonesia, dan akan diedarkan ke 25 negara di seluruh dunia. Jadi kami bertanggung jawab penuh atas buku itu, dan kami juga menantang kalau buku ilmiah jawab dengan ilmiah. Jadi misalnya mereka menjawab, oh ya tahun KKN-nya tadinya 83 berubah 85. Nah itu jawaban ilmiah dari mereka misalnya. Oh iya, gitar listrik bisa dimainkan di desa tanpa listrik misalnya. Nah itu jawaban dari mereka misalnya begitu. Ya, jadi kami dan itu akan jadi kado cantik pada peringatan hari Minggu
tanggal 17 Agustus. Sehari sudahnya, insya Allah Pak Kosinudin, Pak Petrus, dan teman lain, saya akan mohon izin untuk juga mendeklarasikan bersama sahabat-sahabat purnawirawan dari Ngayogyakarta Hadiningrat, dari Jogja, bahwa akan ada statement, akan ada sabda dari kota Yogyakarta. 18 Agustus tahun 2025. Jadi izin saya saya Minggu masih di Senin, saya udah akan ke Jogja. Jadi artinya itu insya Allah akan memperkuat bagaimana nanti kalau Presiden Republik Indonesia bersikap, maka Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat sudah akan bersikap juga terlebih dahulu, ya, untuk mendukung soal ijazah palsu. Yang kedua, mendukung statement dari Pak Kosinudin tadi, ya. Kami siang hari ini masih melihat ada seseorang yang bergentayangan dan berkuar-kuar di Mapolda Metro Jaya yang dikenal dengan nama Si Plester. Ya, saya nggak tahu nama lengkapnya, yang penting dia Si Plester. Memang harus diplester mulutnya. Ya. Karena apa? Karena sesuai dengan surat yang kami ajukan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan itu kami konfreskan di depan patung Dewi Keadilan. Yang Dewi Keadilan itu ditutup matanya supaya benar-benar bisa adil tanpa memandang apapun. Kami masih menunggu jawaban dari Kejaksaan Negeri. Kenapa? Kalau memang si Plester sudah mengatakan sudah menjalani hukuman, kapan, hari apa, tahun berapa, dari bulan mana, saya bulan mana? Karena seharusnya dia dihukum 1 tahun 6 bulan sesuai dengan putusan kasasi. Bahwa dia sudah menjalani hukum, bahwa dia sudah menjalani pengadilan, dia mungkin menjalani sidang. Dan bahkan Pak Yusuf Kala, Muhammad Yusuf Kala sangat baik maafkan mungkin, tetapi yang jelas kita masih menunggu kapan dia dieksekusi menjalani hukuman. Makanya siang hari tadi dia koar-koar. Dulu RS ketakutan masuk menggunakan penyangga kepala. Yang mengenakan saya penyangga kepala itu rumah sakit resmi saya waktu itu, dan itu saya pakai selama 1 bulan, dan saya satria saya masuk menjalani hukuman. Ya, bukan seperti dia yang lari dari tanggung jawab, tidak. Artinya begini teman-teman, izinkan kalau saya salah, bapak-bapak yang mengerti hukum, berarti semua statement dia maupun laporan dia di Polda Metro Jaya maupun kesaksian dia, kalau ternyata itu terjadi dan dia harusnya masuk tahanan, maka itu tidak berlaku, tidak sah, karena harusnya dia masuk tahanan, tapi kemudian dia masih bersaksi atau bahkan membuat kesaksian terhadap pelapor yang lain. Jadi harusnya dia dieksekusi. Itu soal si Plester. Satu lagi yang saya harus bilang mohon maaf, satu lagi yang kemarin teriak-teriak soal itu harus masuk penjara, yaitu orang namanya AA inisialnya, ya, yang dia kehilangan otaknya ketika digebukin di depan DPR. Dia kena, sebenarnya dia adalah TSK, tersangka kasus penistaan agama pada tahun 2015. Mohon maaf ibu-ibu dan semua umat muslim dan muslimah. Dia mengatakan, kenapa dia masuk pasal penghinaan agama? Karena dia mengatakan Nabi Muhammad bukan orang Arab, dan dia tersangka. Tapi kemudian saya nggak tahu dia di SP3 oleh Polda Metro Jaya. Tapi sudah juga kemudian di pra-peradilan dan menang pra-peradilannya. Jadi harusnya dia dieksekusi. Tapi sampai dengan sekarang Polda Metro Jaya belum eksekusi dia. Jadi artinya status AA itu adalah tersangka dan harusnya diteruskan penyidikannya, bukan diberhentikan. Ya, itu jadi ada 2 orang yang. Dan yang menarik sekali tadi karena ada YouTube-nya si Plester itu, malah justru komentar lebih banyak kepada seseorang yang bertopi, topinya dihadapkan ke belakang. Betul. Apa bahkan Mbak Menurut sama si Prince itu ya. Dan orang mengatakan itu orang yang di belakangnya itu yang ijazahnya dibuset capnya, ya. Dan dia secara tidak memalukan dirinya sendiri tampil di depan salah satu TV dan kemudian menunjukkan kalau ternyata ijazahnya masih ada capnya, bukan seperti Jokowi yang capnya dibalik pas fotonya, ya. Nah, jadi sekali lagi saya tegaskan untuk teman-teman media yang ada sini, saya patuh dan taat dengan kesepakatan bersama. Jadi insya Allah sore hari ini saya juga akan live di TV tanpa si Plester, ya, gitu. Dan pada hari Rabu yang akan datang itu akan ada acara. Pak Kosinudin tahu persis sejarahnya. Harusnya acara itu mengulas tentang si Plester,
Tapi kami tegas, kami tidak akan hadir kalau masih ada si Plaster yang belum menjalani hukuman. Alhamdulillah, salut kepada TV itu, saya nggak sebutkan TV-nya, tapi acaranya head to head. Hostnya Elvira Kairunisa. Topiknya diganti, bukan si Plaster lagi. Jadi kami akan hadir kalau tanpa si Plaster. Tidak sopan kalau itu ada. Dan yang terakhir, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Kosimudin, ini bukan nomor-nomor. Ini saya tunjukkan buktinya. Jadi ini adalah akun resmi, akun sosmed milik seseorang namanya VL. VL itu siapa? Virgianto Listiawan alias Iwan Fals. Iwan Fals membuat polling, kita tahulah siapa Iwan Fals, pada pertengahan Juli yang lalu, dan 72% ketika dia menanyakan ijazah Jokowi, jawabannya adalah palsu. Jadi terima kasih Mas Iwan Fals bersama grupnya, ya, hanya 14% yang mengatakan asli. Nah, jadi artinya makin banyak lagi selain Refli Harun, juga Iwan Fals. Dan kami sekaligus menolak atau tidak percaya kalau ada seseorang yang membuat survei-surveian. Itu bukan survei tapi survei. SURPAY. Survei. Kenapa survei? Soalnya sekarang orangnya lagi protes. Terima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah menghapus, ya, tantiem bonus itu. Nanti mungkin Pak Malaysia Merdeka, Pak Saididu bisa menjelaskan dengan lebih detail, ya. Keborosan, kemudian insya Allah uang negara, devisa negara itu akan bisa dihemat kalau komisaris-komisaris itu dihilangkan atau tidak perlu diberikan yang namanya tantiem, bonus dan sebagainya. Kenapa? Toh mereka juga tidak berkompeten sama sekali. Dan untuk menyambut kegembiraan itu, ya, nah, saya akan sampaikan sekaligus juga kenapa laki-laki itu suka soda. Sama seperti susu. Laki-laki sama seperti susu. Kalau ketemu susu menjadi gembira. Jadi kita bergembira atas keputusan Presiden Prabowo untuk menghapus, ya, bahkan kalau perlu komisaris-komisaris itu yang tidak berharga itu, tidak berharga itu cabut Pak Prabowo. Ya. Jadi kita akan lebih bergembira seperti soda susu gembira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijazahnya Fals. Izin saya mungkin harus meninggalkan tempat karena harus lari ke tempat lain. Oke, ya nanti ya. Karena nanti biasa di proses nanti muncul hal-hal yang gak enak, nanti jadi perkara. Baik, itu dari Pak Sudirman. Tapi sebelum ke Pak Saididu ada satu lagi yang memang menjadi terlapor, dan selamat jalan Pak Roy, terima kasih. Ya, lanjut. Jelaskan soal tantiem. Iya. Nanti Pak Rizal Fadila juga kami mintakan karena juga menjadi klien Rizal, tapi kita mulai dulu dari bukunya. Setelah itu sebelum ke Pak Rizal nanti gongnya, kita minta Pak Saididu karena kita undang juga untuk mencermati situasi kondisi kebangsaan kita terakhir. Sebelumnya kami persilakan Bu Kurnia, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patut kita bersyukur pada hari ini bahwa kita ada dalam suatu agenda, yaitu press conference sehubungan dengan somasi kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia sehubungan dengan pernyataannya ada orang besar di balik daripada peristiwa atau perkara ijazah palsu saudara Joko Widodo. Bapak-bapak, ibu sekalian, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, memang sangat disayangkan bahwa keberanian rakyat berperan dalam penegakan hukum ini harus dibayar dengan suatu ancaman hukuman, ya, sebagaimana ada 12 orang yang saat ini sudah menjadi sebagai terlapor. Saya ingin mengatakan bahwa kronologis daripada perkara ijazah palsu Joko Widodo ini tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan seseorang yang mungkin suatu hari nanti insya Allah akan menjadi pahlawan. Ya, dia bernama Bambang Tri Mulyono. Ya,
dan juga tentu saja ada keikutsertaan saudara Sugi Nur atau Gus Nur di situ, sehingga beliau berdua ada dalam ini. Mohon izin pemilik Toyota Rush warna hitam D1682. Terima kasih. Ya, silakan ya. Jadi bukan keterlibatan, tapi beliau sebenarnya adalah tonggak sejarah dari perkara ijazah palsu saudara Joko Widodo ini. Dimulai dari perkara 592, ini banyak digunakan oleh pihak lawan untuk mengatakan bahwa mereka memenangkan perkara ini. Padahal sebenarnya itu tentu saja tidak benar. Saya sebutkan perkara 592 itu pada tanggal Senin 14 November 2022 yang sudah berketaatan hukum atau BHT pada tanggal 28 November 2022 kami cabut dalam rangka memikirkan segala sesuatunya, karena akan ada kesulitan dalam kami nanti menyelesaikan perkara tersebut di Pengadilan Jakarta Pusat. Keputusan yang dimaksud adalah bahwa 1. Menyatakan gugatan penggugat dicabut, 2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret perkara gugatan nomor 592 PDT 3 2022 PNJKTPST dari daftar perkara dan yang tersedia untuk itu. 3. Menetapkan biaya perkara sebesar 1.240.000. Jadi perkara ini cabut, bukan kami dikalahkan, ya. Nah, ini beberapa kali kami harus sampaikan supaya menjadi perhatian bagi saudara Yaakob Hasibuan dan kawan-kawan bahwa Anda semuanya tidak pernah memenangkan perkara ini. Bapak Ibu sekalian, singkat cerita, perkara berubah menjadi perkara pidana, di mana beban pembuktian itu menjadi beban bagi jaksa. Ya, sudah diketahui beberapa kali saya sampaikan di TV nasional bahwa sesungguhnya jaksa tidak pernah berhasil membuktikan bahwa kedua orang tersebut, yaitu Bambang Tri dan Gus Nur, bersalah. Nah, saya ingin lompat sedikit. Dalam gelar perkara khusus itu Bapak Zalpanila yang mungkin harus kecewa karena pihak Bareskrim dalam hal ini mengatakan bahwa perkara khusus tersebut, gelar perkara khusus telah benar dilakukan dan apa yang dihasilkan itu sudah sesuai, karena kami pihak yang melaporkan ini tidak menggunakan data yang primer, ya, yang menyebutkan sebagai data sekunder. Kami mengatakan data kami adalah data primer, ya. Setelah saya kontak dengan saudara Profesor Egy Sujana, mengapa kami katakan ini data primer? Data primer itu adalah suatu keputusan, ya. Inkrah pertama itu adalah keputusan banding dahulu, ya, yaitu keputusan banding nomor 271/Pitsus 2023 PT Semarang atau PT SMG, dan putusan banding 272/Pitsus 2023 PT Semarang. Dan ini diperkuat dengan keputusan kasasi, yaitu keputusan 4850/Pitsus 2023 dan keputusan kasasi nomor 4851/Pitsus 2023. Kedua keputusan ini telah kami sampaikan di hadapan, ya, ketua gelar perkara khusus beberapa waktu yang lalu. Jadi sebenarnya yang tidak mengolah data-data tersebut adalah pihak daripada Farwa Sipil, ya. Nah, dengan demikian ada apakah itu tentu masyarakat bisa menilai. Mohon maaf kami harus sampaikan di sini, ya, karena memang sudah waktunya untuk berterus terang. Ada dua hal yang membuat hal tersebut menjadi runyam seperti ini. Pertama, ya, kita sudah tahu bahwa kepolisian ini kan masih orangnya Pak Jokowi, ya. Harusnya the main behind the gun atau orang yang menggunakan senjata itu, istilah dalam tanda kutip, itu harusnya orang yang dipilih oleh Bapak Prabowo Subianto. Tapi sudah sedemikian lama Bapak Sigit Listio tetap dipertahankan. Sedangkan kita tahu dengan sangat menyesal kami harus menyampaikan bahwa polisi punya historis atau sejarah untuk merekayasa perkara, ya. Jadi betul atau tidak silakan masyarakat menilai. Jadi kami memiliki data primer yang saya sampaikan tadi, keputusan banding dan keputusan kasasi, ya. Kalau yang dimaksud oleh kepolisian itu adalah ijazah saudara Joko Widodo, itu ada pada pemiliknya yang tidak mungkin kita merampas darinya, kan begitu. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, mengenai kedatangan kami ke Jogja, ini saudara ketua tim non litigasi kami tadi menyampaikan agar saya menyampaikan hal tersebut untuk bangsa Indonesia itu mengetahui bahwa kedatangan kami ke Jogja dan Solo itu adalah sangat formal,
serta diterima secara baik karena kami bersurat 2 kali, yaitu bersurat pada tanggal 24 Maret dan 5 April, ya, yaitu bersurat kepada UGM dan bersurat kepada Saudara Joko Widodo sendiri. Mengapa beliau menerima? Harusnya itu kami artikan sebagai niat baik juga, kecuali niatnya menjadi tidak baik, ya. Nah, kami harus sampaikan juga meskipun dengan tidak enak hati ini bahwa sesungguhnya adanya bukan laporan ya, Dumas kami, pengaduan masyarakat kami di Barreskrim itu adalah menjadi penyebab daripada timbulnya laporan Saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya, walaupun beberapa kali dan secara terus-menerus di denial atau ditolak oleh pihak kuasa hukumnya, ya. Karena apa? Kami mungkin belum banyak menyampaikan bahwa sesungguhnya kami sudah mengalami intimidasi di dalam rumah Saudara Joko Widodo tersebut dengan mengatakan bahwa karena ini sudah ramai, maka saya akan menempuh jalur hukum. Jalur hukum yang dimaksud itu bukan melaksanakan suatu gugatan perkara PMH misalnya di suatu pengadilan negeri, tetapi yang dimaksud adalah mempolisikan. Dan terbukti pada tanggal 30 April 2025 kami dilaporkan dengan atas 5 orang berinisial RS, TT, ES, dan K, ya. Itu didahului dengan suatu laporan yang napok nyirih tangan. Jadi istilahnya menggunakan tangan orang lain terlebih dahulu dengan pasal penghatutan, ya. Salah satunya terhadap saudara kami yaitu berinisial Rizal Fadila. Itu inisial atau nama lengkap itu? Jadi demikian, ya. Bapak Ibu sekalian, kami memilih berjuang dengan berani, ya. Bahwa demokrasi itu harus diperjuangkan dalam ius constitutum, hukum yang berlaku positif, bukan hanya slogan. Meskipun faktanya ada ancaman terhadap penegakan hukum, dan itulah yang terjadi pada bangsa ini. Saya kira apa yang disampaikan oleh ahli pengamat kriminal itu Bang Riza Indragiri tentang bagaimana wajah Polri hari ini bisa disimak itu. Nah, saya mau menyampaikan sedikit lagi bahwa setelah kami dinyatakan sebagai terlapor itu, TPUA mengeluarkan sebuah surat resmi, ya, yang tidak akan saya bacakan semua, tapi ada 4 yang sangat penting di sini. Saya bacakan dahulu, ya. Surat resmi TPUA dalam hal adanya laporan polisi dari Joko Widodo tanggal 30 April 2025 di Polda Metro Jaya bahwa 1. Baik laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat atas RS, RST, dan RF maupun RS, RST, ES, dan K seluruhnya berkaitan dengan dugaan ijazah palsu UGM Joko Widodo. Terkait dengan kunjungan TPUA ke UGM dan Solo, Surakarta, Jawa Tengah untuk mencari informasi, klarifikasi maupun verifikasi skripsi dan ijazah Jokowi, oleh karenanya harus selesai dulu pembuktian asli atau palsunya skripsi dan ijazah Joko Widodo, baik dari hasil forensik maupun ada putusan pengadilan tentang keaslian ijazah Joko Widodo dengan 2 gelar yang berbeda, doktorandes dan insinyur atau DRS dan IR. Selanjutnya, kami belum pernah membaca dan mengetahui bahwa saat tahun 1980 ada calon mahasiswa yang bernama Joko Widodo mendaftar di UGM, apalagi nama Joko Widodo diterima di UGM khusus teknologi kehutanan menurutnya. 2. TPUA telah membuat laporan berupa pengaduan masyarakat ke Barreskrim Mabes Polri tanggal 9 Desember 2024 dengan lampiran 1 bundel putusan pengadilan, lalu mengajukan 9 bukti tambahan pada tanggal 20 Maret 2025 dan 1 bukti tambahan pada tanggal 7 April 2025 dan 4 bukti tambahan pada tanggal 22 April 2025. Ketiga, atas laporan pengaduan dugaan skripsi dan ijazah palsu Joko Widodo dengan terlapor teradu Jokowi sebagai pelaku atau plagier atau dader, dugaan pembuatan skripsi palsu, serta Jokowi sebagai menyuruh atau down plagier atau penyerta atau made plagier untuk pembuatan yang diduga ijazah palsu, ini harus diproses terlebih dahulu sebelum pemeriksaan delik pencemaran nama baik dan fitnah. Pencemaran nama baik 310 KUHP /27 Undang-Undang ITE dan fitnah pasal 311 KUHP atau lainnya termasuk penghasutan pasal 160 KUHP harus ada pokok pidananya, suatu perbuatan pidananya saat penghasutan terjadi. Yang keempat terakhir, telaah saintifik Dr. Rismond baik font face Times New Roman yang belum ada atau digunakan tahun 1985, demikian juga dengan operating Windows yang baru digunakan tahun 1992 menyebabkan lembar pengesahan skripsi Joko Widodo terindikasi kuat palsu. Belum lagi format tanpa penguji,
kapan diuji, siapa dengan sesungguhnya, serta pembimbing apakah Profesor Ahmad Sumitro atau Kasmujo sebagaimana yang diakui Jokowi dalam skripsi tidak ditemui nama Kasmujo. Ini hanya sebagian dari surat resmi TPWA dalam hal menyikapi laporan polisi pada saat itu. Bapak Ibu sekalian, saya kira pasti banyak yang akan bicara nanti ya. Ini menyampaikan satu hal yang paling penting, bahwa tidak ada orang besar di belakang TPWA. Ya, kalau orangnya besar-besar karena mungkin gemuk dan sebagainya, ya itu contohnya saya saja. Ya, saya ingin mengatakan, janganlah Anda mengumbar yang namanya fitnah, ya. Karena seorang negarawan setelah selesai lengser ke Prabowo itu, yang diutamakan adalah legacy yang dia tinggalkan. Anda bisa meninggalkan jalan tol, Anda bisa meninggalkan banyak bangunan-bangunan yang hebat, walaupun itu diiringi dengan meninggalkan hutang. Sesungguhnya yang harus dilakukan adalah jadilah negarawan yang baik, yang tidak hanya sibuk wala diri seperti yang Anda katakan harusnya beristirahat, tapi justru terus-menerus mengobarkan api kebencian di sesama anak bangsa. Kalau demikian, kita teringat dengan apa yang disampaikan oleh Edward Snowden, ya. When you exposing crime, then you treat as a committing crime, it's sign that you lead by criminal. Ya, tentu tidak ini yang demikian itu. Saya kira demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang besar di balik kegiatan besar untuk mempertahankan kedaulatan negara yang besar ya di negeri kita ini. Plus buat Bu Kurniawan. Selanjutnya kami sengaja mengundang Pak Muhammad Saididu selaku aktivis yang juga sering membersama kita dalam sejumlah perjuangan, baik itu pagar laut, melawan oligarki P2, Aguan, Antoni Salim dan yang lainnya. Nah, hari ini juga kita undang beliau untuk menyampaikan pandangannya untuk masalah bangsa yang juga ini penting untuk masa depan negara kita. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Dari awal saya menyatakan sepertinya Joko Widodo salah pilih lawan. Karena pikirannya orang-orang ini akan kendor setelah diancam, ternyata semangatnya makin naik. Nah, mungkin karena yang digunakan oleh mereka adalah para komisaris BUMN. Sylvester itu komisaris Food ID. Food ID itu holding daripada PTPN, Bulog dan lain. Betapa terhinanya bangsa ini dipimpin oleh orang seperti itu sebagai komisaris. Dan Profesor Paiman itu komisaris sebelumnya PGN, menjadi PHE anak usaha Pertamina yang paling kaya, yang sekarang diisi oleh Kodari dan Dewi GL. Berapa gaji mereka? Itu kalau kasih tantum, itu anak-anak perusahaan emas. Saya paham betul. Pendapatannya besar, tidak ada yang tahu, tapi gajinya besar, kantiannya besar. Itu kira-kira bisa 1 miliar sebulan. Jadi, saya datang ke sini karena saya ingin hadir kepada perjuangan teman-teman untuk mematikan dan menguburkan sumber persoalan bangsa selama ini, yaitu dinasti Solo. Karena dialah yang membuat persoalan bangsa semua ini pecah belah, dan kita dipecah belah dengan uang negara yang dipakai membayar, menghajar seluruh yang dia tidak sukai dari badan usaha milik negara yang dibayar miliaran uang rakyat. Jadi, Allah sedang membuka pintu. Saya mengikuti semua kasus tentang Tom Lembong, betapa Jokowi sangat berpengaruh, dan kemarin langsung setelah Prabowo menurunkan sinyal, "Hei Solo, pengaruhmu sudah mau saya amputasi." Nah, diamputasilah. Pertama, abolisi. Saya nggak mau bawa amnesti kan saya nggak paham. Bukan kasusnya, jadi saya nggak paham. Abolisi saya paham betul. Abolisi adalah
pengakuan pemerintah penguasa menyatakan kami salah dan kalian Tom Lembong adalah benar, maka kami hentikan semua. Itu bedanya. Hanya pemimpin yang punya keberanian dan hati yang bersih memberikan. Jarang sekali abolisi diberikan ke siapapun. Itulah Prabowo, dan itu singa kepada Solo. Hei, yang selalu menipu rakyat, membohongi rakyat, tidak laku lagi pesanmu sekarang. Aku milih jalanku dengan hati yang bersih. Amin. Okay? Nah, keluar sinyal kedua kemarin yang mencabut semua tangkim, insentif dan pemberian bonus dan lain kepada komisaris BUMN. Dan keluarlah, itu tangan olah, keluar dari JA ngamuk-ngamuk. Maka kubalas ngamuknya dia. Ngamuknya dia. Ajar bang. Terbuka semua bahwa ternyata mereka itu masuk ke BUMN untuk merampok negara, untuk menghajar negara, menghajar rakyat semua. Saya sebutkan lah, Grace Natali, komisaris main ID, dia holding tambang kira-kira mungkin 2 miliar sebulan. Bisa biar nggak tercampur. Grace Nathan, Samara, baik publik Pak. Samara komisaris PTPN. Oke. Ade Armando baru diangkat menjadi komisaris Indonesia Power. Indonesia Power itu adalah perusahaan paling untung di PLN. Mungkin juga ada tangkimnya 1 miliar dengan gajinya 1 miliar sebulan. Jadi, nah, terus ada gitaris Garing, nggak bisa. Giring. Giring menjadi komisaris JNE, anak perusahaan Garuda. Yang untung di Garuda hanya JNE. Jadi mereka tuh memilih anak-anak perusahaan yang besar yang tersembunyi yang dapat penghasilan. Siapa yang gitaris lagi? Eko, Yopi. Nah, dan nggak apa. Komisaris pupuk. Apa urusannya gitar sama pupuk? Nah, jadi betapa rusaknya negeri ini oleh Joko Widodo dan mereka dibayar miliaran untuk memecah belah bangsa. Jadi saya minta seluruh rakyat Indonesia apabila melihat wajah-wajah mereka, tanya mereka, uangmu halal nggak? Woi. Ya. Dan saya yakin tempat lain juga melakukan hal yang sama. Jadi mari kita menandai mereka selama 10 tahun. Masih ingat dulu Kartika Jumadi? Ya. Dia kan komisaris juga. Jadi betul-betul dirusak semua ini, dan saya pikir ini tidak lepas dari tanggung jawab Erick Thohir. Dan saya berterima kasih pada Prabowo mengambil sikap mencabut itu semua. Tapi bapak-bapak dan ibu jangan usah dicabut, pun masih besar sekali gajinya. Gaji kira-kira dengan ideal. Saya yakin gaji di PHI itu mungkin dengan lain-lain 150 sampai 200 juta sebulan. Yang dicabut kan hanya yang tanggung. Kok masih ngamuk-ngamuk? Sementara teman-teman semua berjuang di sini mengeluarkan dompetnya dan dituduh pula ada orang besar di baliknya. Jadi ada orang besar di baliknya adalah teman-teman bapak berdebat di TV. Itulah orang besar baliknya, namanya Joko Widodo yang menempatkan mereka menjadi komisaris dan minimal komite audit di BUMN untuk memecah belah bangsa. Dibolak-balik, dialah orang besar. Di baliknya ini semua urusan bangsa ini dengan menggunakan uang negara untuk menggaji mereka, memaki-maki semua orang. Yang saya selalu katakan mereka, saya berikan gelar mereka juru maki. Ya, maki-maki orang. Tukang memaki-maki orang digaji negara. Cobalah ikuti apa kata-kata penghinaan
Raja Juli, siapa Raja Juli, Menteri Kehutanan terhadap Prabowo, apa kata-kata penghinaan siapa kepala kantor komunikasi presiden kepada Prabowo, apa piagam memberikan samara kepada Prabowo, Grace Natali, tapi orang seperti ini kok digaji miliaran. Terus orang-orang yang berjuang seperti ini dianggap musuh. Saya pikir Presiden Prabowo mudah-mudahan melanjutkan jalan yang benar dengan dua tanda, yaitu memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan mencabut kenikmatan berlebih pada komisaris BUMN, dan saya berharap dilanjutkan dengan pemecatan mereka. BUMN, saya mengikuti proses ini, jadi saya kalau rasa menghubungi semua yang saya kenal, saya bilang bisa nggak sih Presiden Prabowo mengurangi tantiem komisaris BUMN, karena bayangkan itu komisaris bank itu kira-kira kalau ini dapat 5 miliar per bulan. Dan jangan heran ada pengamat juga kerjanya cuma menjilat terus sudah 30 tahun pindah-pindah komisaris BUMN. Nah, aku hafal semua, jadi berhentilah kalian pura-pura idealis, karena aku tahu apa yang kau lakukan terhadap bangsa ini. Nah, tapi apa yang diambil Prabowo? Dia bilang cabut semua. Jadi saya hanya minta dikurangi dia cabut. Itulah pemimpin. Dan saya harapkan Pak Prabowo semakin menjauh dari Solo itu semakin normal. Ya, mudah-mudahan pertemuan kemarin ke Solo itu adalah keajaiban dunia. Presiden menghadap wakil presiden dengan gaya Pak Prabowo maju begini kayak sak ketakutan, dengan gajah Gibran depannya tangan di atas meja. Itulah rekayasa Allah menunjukkan bahwa kalian kutunjukkan bahwa arogansimu pada seluruh rakyat Indonesia membuat rakyat Indonesia memperlakukan presiden seperti itu di depan keluarga dinasti Solo. Itu rekayasa Allah, tidak ada yang bisa berkendak. Karena nggak mungkin kejadian itu, karena pasti diatur oleh protokol. Protokol Prabowo pasti protokol istana, protokol keluarga Jokowi pasti protokol dari keluarga Jokowi, dan Allah memberikan kekeliruan kepada semuanya sehingga terjadi posisi duduk seperti itu. Dan itulah, jadi pada teman-teman semua tetap berjuang saja, nikmati prosesnya, jangan kecewa hasilnya, tapi Allah serahkan semua pada Allah, rekayasa yang akan dilakukan. Terima kasih. Amin. Penutup saya, Pak Joko Widodo, pengaruh Anda, pesanan dari Anda kelihatannya sudah lewat. Berhentilah teman-teman semua yang sebelah sana ngejago. Apa itu ngejago? Karena menghadapi orang-orang jago di sini. Menghadapi orang jago itu nggak level. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita